Hai KPF People, saya Putu Purita Diani selaku Senior Business Manager di PT Kontak Perkasa Future Cabang Bali akan kembali menyuguhkan Anda sebuah analisa fundamental dan teknikal di pasar emas. Memasuki perdagangan yang baru pada minggu lalu, harga emas sempat melanjutkan kenaikannya dengan menyentuh ketinggian selama 2 bulan di kisaran $1.847 per troy ounce sebelum akhirnya kembali terkoreksi turun secara normal ke area $1.831 per troy ounce. Rally emas pada minggu lalu disebabkan karena melemahnya pasar saham. Pertanyaannya adalah, apakah harga emas akan turun dan bergerak sideways ataukah naik lebih tinggi ke arah $1.900 per troy ounce? Emas perlu bertahan di atas $1.830 per troy ounce sebelum bisa bergerak ke atas $1.850 per troy ounce. Pasar emas telah bergerak sideways selama beberapa bulan lamanya. Breakout yang terjadi pada minggu lalu sedikit mengejutkan pasar. Naiknya harga emas disebabkan karena naiknya harga minyak mentah dan permintaan retail yang kuat. Rata-rata investor retail masih membeli emas dengan kecepatan tercepat dalam 10 tahun. Semua mata pada minggu ini tertuju kepada pertemuan kebijakan moneter dari Federal Reserve di dalam FOMC pada hari Rabu. Kemungkinan akan terjadi aksi jual yang lebih tajam pada saham-saham Amerika Serikat, dengan Bank Sentral Amerika Serikat tetap mempertahankan level hawkish yang sama. Kekuatan dari emas akan bergantung kepada sejauh mana saham akan turun, dan investor saham merelokasikan uangnya ke metal berharga emas. Jika emas berhasil menembus $1.850 per troy ounce, maka akan terbuka jalan ke $1.870 per troy ounce sampai dengan $1.880 per troy ounce dan akhirnya menyentuh $1.900 per troy ounce. Pertemuan The Fed FOMC minggu ini yang akan diikuti dengan konferensi pers adalah event makro terbesar pada minggu ini. Kemungkinan The Fed akan menjadi lebih hawkish dalam hal menaikkan tingkat bunga pada bulan Maret dan membeberkan lebih jelas akan potensi pengurangan neraca. Saat ini, pasar telah memperhitungkan 4 kali kenaikan tingkat bunga pada tahun 2022. Dengan gelombang Omicron sekarang telah melewati puncaknya secara nasional. Tidak ada lagi yang bisa menahan The Fed. Apalagi bila minggu ini ada berita bahwa pertumbuhan upah terus meningkat. Kemungkinan juga The Fed akan bisa lebih hawkish dengan mengumumkan selesainya proses tapering dengan tiba-tiba. Di dalam lingkungan di mana ekonomi telah sepenuhnya pulih dari akibat pandemik dan tingkat pengangguran sudah kembali di bawah 4%, yang mana inflasi tetap berada di ketinggian selama 40 tahun. Nampaknya aneh apabila The Fed masih terus menstimulasikan ekonomi. Data ekonomi lainnya yang akan dirilis adalah CB Customer Confidence yang akan keluar pada hari Selasa, angka GDP kuartal keempat, klaim pengangguran, dan order durable goods pada hari Kamis, dan juga price index pada hari Jumat. Untuk pivot point minggu ini berada pada area $1.828 per troy ounce, dengan resisten pertama di area $1.850 per troy ounce dan resisten kedua di area $1.870 per troy ounce. Sedangkan untuk support pertama di area $1.808 per troy ounce dan support kedua di area $1.785 per troy ounce. Nah, KPF People, cukup sekian analisa fundamental dan teknikal di pasar emas. Nantikan analisa terbaru kami di minggu berikutnya. Terima kasih.